Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kelas 10. Mari kita memulai kegiatan kita pembelajaran di semester ini. Selamat berjumpa di semester 1 ini. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai aku pribadi yang unik. Untuk itu, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, kini kami akan memulai kegiatan pembelajaran di semester 1 ini untuk kelas 10. Berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pembelajaran kali ini mengenai aku pribadi yang unik. Mari kita mendengarkan dengan seksama penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Anakku yang terkasih, keunikan adalah karunia Allah. Tuhan menciptakan tiap orang berbeda. Unik berarti berbeda, istimewa dibandingkan yang lain. Keunikan adalah karunia istimewa dari Allah. Keunikan adalah ungkapan kreativitas Allah ketika menciptakan manusia pribadi per pribadi. Setiap pribadi diciptakan dengan detail, selalu berbeda dengan yang lain. Keunikan ini dapat tampak pada 1. Fisik, rat muka, postur tubuh, jenis rambut, warna kulit, bentuk gigi, cara tertawa, suara, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai fisik atau sifat. Ramah, sabar, rajin, ulet, tekun, pendiam, pengamat, pencemas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengalaman hidup dan interpretasinya. Meskipun kita hidup bersama di satu kelas, punya guru yang sama, dan pelajaran yang sama pula pada jam yang sama, tetapi tiap orang pasti berada pada peran yang berbeda. Kita melihat sifat dan sikap. Sifat atau watak adalah keadaan bawaan seseorang yang sudah melekat padanya dan menggerakkan tingkah laku atau sikapnya. Sifat dapat juga menjadi pembeda tiap pribadi. Dalam satu kelas, karakter tiap pribadi tentu berbeda, meskipun ada yang sama. Misalnya sama-sama rajin belajar, tetapi tetap ada sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Adalah perilaku atau cara seseorang bertindak. Sikap bisa bergerak secara spontan, bisa juga karena digerakkan oleh sifat. Sikap spontan misalnya ikut tepuk tangan ketika disuruh. Sikap siap atau istirahat. Sikap yang digerakkan oleh sifat, misalnya rajin membaca, berdoa dengan tekun. Proses terbentuknya sifat. Sifat terbentuk melewati 3 proses. Pola pikir menjadi tindakan, kemudian menjadi kebiasaan,
dan akhirnya menjadi sifat. Apa yang kita pikir atau rekam dalam pikiran bisa berasal dari satu, pengaruh lingkungan. Apa yang kita amati dan ditiru berulang-ulang kemudian diolah oleh memori sebagai sesuatu yang rutin sehingga membentuk pembiasaan. Pembiasaan yang terekam inilah yang kemudian menjadi sifat yang dapat menggerakkan tingkah laku. Proses ini disebut internalisasi pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang sudah terinternalisasi ini disebut superego. Mula-mula sesuatu diolah oleh pikiran yang membentuk pola pikir atau cara pandang, paradigma. Paradigma ini kemudian diwujudkan dalam sikap, perilaku, tindakan. Sikap yang diulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akhirnya membentuk seseorang, yakni sifatnya secara pribadi akan terbentuk di sana. Manusia unik dan mempunyai keterbatasan dan kelebihan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menerima diri. Secara jasmani, remaja adalah manusia yang sedang mekar-mekarnya. Badan mereka sangat indah dan mengagumkan. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Mereka sering kali masih berpikir seperti itu. Rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmani, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Setiap pribadi manusia mempunyai kekuatan dan keterbatasannya. Tak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Atau oleh hidung yang mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Keunikan dalam kitab suci. Manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh disadari oleh semua siswa untuk melukiskan keistimewaan dan keagungan manusia itu. Dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, menceritakan dengan indah sekali. Waktu menciptakan manusia, Tuhan merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Kejadian 1:26. Waktu menciptakan manusia, Tuhan bekerja secara istimewa. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus itu diserahkan untuk manusia. Kejadian 1 ayat 26. Sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian,
kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan cara 1. Kesadaran diri. Menerima diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Kesimpulannya, setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi, setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni atau suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembahasan tentang aku pribadi yang unik. Terima kasih, berkah dalam.